Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Tarot. Biasa, dipilih kartumu. Aku hari ini mau bacain tarot pakai kartu Zamrud Khatulistiwa ya. Nah, sebenarnya sih sama aja ya. Kalau aku sih merasakan apa yang tarot aku bacakan, masih pakai kartu tarot apa aja, alhamdulillah sih aku dapet chemistry-nya ya gitu. Jadi aku pengen hari ini aku pengen ngebacainnya dengan pakai kartu tarot Zamrud Khatulistiwa. Hari ini temanya itu adalah eh bagaimana sih perasaannya dia saat dia sedang mikirin kamu. Maksudnya gini loh, saat dia keinget kamu, apa sih perasaannya dia. Nah, ini orangnya bebas ya, teman-teman boleh bayangin siapa aja. Mau mantannya teman-teman, mau pasangan, mau gebetannya teman-teman, atau orang yang lagi dekat dengan teman-teman. Pokoknya siapapun orangnya, ikuti apa kata hati. Kalau hati pengen nomor A, kalau hati pengen nomor 3, udah ikutin nomor 3. Kalau hati pengen nomor 2, udah ikutin nomor 2. Yang penting diniatkan saat memilih kartu, teman-teman itu diniatkan untuk siapa. Jadi biar enak dan biar kayak hasilnya itu siapa saja menjadi sebuah petunjuk. Oke? Nah, teman-teman, hari ini aku pengen kocok kartu aku. Terus sekali lagi temanya itu adalah bagaimana sih perasaannya dia saat dia mikirin kamu. Ini aku kan kocok kartu aku. Hari ini di eh, hari ini pembacaannya aku ngambil 5 kartu ya. Per ini 5 kartu. Jadi insya Allah apa namanya, biar lebih enak aja sih. Oke, aku sudah kocok. Aku akan ambil 5 kartu untuk nomor 1 dulu. Nomor 1 ini aku pakai deck Zamrud Khatulistiwa. Empat, 5. Oke. Di nomor 2 oke, ini nomor 3. Dan ini nomor 4. Oke. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan 20 detik dimulai dari sekarang. Dengan sekali lagi temanya bagaimana perasaannya dia saat dia mikirin kamu. Oke, sudah. Baiklah, aku akan mulai bacain di nomor 1. Sekali lagi, temanya bagaimana perasaannya dia saat dia sedang mikirin kamu. Ini nomor 2 aku geser. Ini nomor 3 dan ini nomor 4. Oke. Yang pertama ada kartu kestabilan. Keseimbangan, sama aja, stabil seimbang. Terus ada sebuah kemarahan. Oke. Kalau aku lihat dari kartu aku di sini, ini lebih kecenderungan ke arah gini. Kadang ada hal-hal dari dirinya dia itu yang apa ya namanya ya, yang lebih kecenderungan ke arah dia berpikirnya, kadang kalau moodnya lagi enak dia mikirnya lagi enak, kadang dia juga mikirnya juga kadang lagi jelek ya lagi jelek. Jadi ya semua itu ada gambarannya, lebih kayak tergantung moodnya dia gitu kan. Dia mau seperti apa, dia mau bagaimana, dan dia mau apa gitu kan. Itu semua tergantung moodnya dia kalau aku lihat dari kartu aku. Dan perasaannya dia saat dia mikirin kamu sih semuanya di sini sih baik ya, tapi di dalam baiknya dia itu lebih kecenderungan ke arah apa ya namanya ya, lebih kecenderungan ke arah positif dan negatif. Saat dia lagi berpikiran yang negatif, dia berpikir gini, ah, ini orang palingan juga
jalan sama gue atau ngejalinin hubungan sama gue ini dia nggak happy, atau dia cuma pengen seneng-seneng doang gitu. Tapi kalau pikirannya lagi enak, dia mah baik banget sama gue, dewasa, karakternya juga bisa apa namanya, bisa karakter yang pintar, terus udah gitu karakternya juga berwibawa. Maksudnya gini, walaupun mungkin dia perempuan gitu kan, atau dianya itu laki-laki, tapi ada sosok karakter orang tuanya yang ada dalam dirinya dia. Jadi istilah kasarnya perasaannya tuh kayak campur aduk gitu loh. Jadi ya eh tidak terlalu stabil. Kadang kadang ya dia berpikir jelek tentang tentang dirimu gitu, karena kadang ada hal-hal dia negatif thinking juga tentang kamu. Tapi ya alhamdulillah sih, paling tidak dengan pola pikirnya dia seperti itu dia mengimbangkan sesuatu hal. Jadi plus minus dalam diri kamu itu sama dia diseimbangkan. Bahkan dia juga ngerasa dari kamu juga ini apa ya, dia merasa kamu tuh kadang ada sesuatu hal yang masih kamu sembunyikan. Mungkin yang kamu sembunyikan itu kalau aku baca sih lebih kecenderungan ke arah, kadang kan ada hal-hal yang kamu tidak mau orang lain dulu tahu gitu kan. Jadi kamu tuh pinter pinter menyembunyikan apa yang kamu rasakan. Kamu pintar menyembunyikan apa permasalahan yang ada dalam diri kamu gitu loh, sehingga orang lain nggak tahu kalau kamu itu sedang ada masalah. Karena yang orang lain lihat kamu itu happy, kamu itu bisa bijak, kamu itu bisa bisa menstabilkan diri kamu dan bisa menempatkan diri kamu, sehingga perasaannya dia itu kadang apa ya, ke kamu itu kayak dia masih merasa dia belum kenal kamu 100% gitu loh. Dan pikirannya dia tentang kamu ya kadang gue ngerasa eh kamu tuh A, ntar sifatnya berubah lagi jadi B, ntar B balik lagi ke A. Jadi kayak bukan plain plan, tapi masih ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan, dan aku tuh belum belum bisa megang karakter kamu aslinya gitu loh. Jadi ya pikirannya pikirannya dia tuh seperti itu, kayak ngerasa ini orang apa ya, ini orang seperti apa ya gitu. Nah mungkin karena ada faktor juga dari apa ya, ruang lingkup kamu ya, ruang lingkup kamu yang mungkin notabene kamu keluar dari keluarga hukum, atau mungkin kamu dari keluarga apa, tentara atau polisi gitu kan. Jadi mungkin ada hal-hal di mana kamu bisa bukan beradu acting ya, tapi kamu bisa menempatkan diri seperti apa ya. Mungkin itulah yang orang lain tidak bisa tahu tentang kamu lebih dalam, dan orang lain tidak bisa megang kamu lebih dalam. Bahkan dia pun masih kadang meraba-raba tentang karakter kamu, meraba-raba tentang diri kamu, yang dia mikirnya gini, yakin nih gitu kan, dia udah tulus sama kamu tulus sama aku. Ntar kadang-kadang tau gue ngerasa kamunya nggak tulus lagi sama aku. Jadi ya balik lagi ya, kadang ada keraguan dari dirinya dia, kadang ada sesuatu hal yang bikin dirinya dia, ini sebenarnya ayang gue orangnya kayak gimana sih. Nah itu aku lihatnya kayak gitu. Tapi ya balik lagi sih, balik lagi, namanya juga apa, namanya juga keadaan apa namanya juga karakter manusia ya, pasti kan dalam perjalanannya juga akan ada sebuah perubahan ya. Nah di sini sih bagusnya dari kamunya juga pelan-pelan ada perubahan. Paling tidak kamu sudah meminimalkan hatimu untuk orang lain bisa mengenal kamu lebih dalam, yang tidak meraba-raba kamu ini siapa. Jadi kamu tahu tahu bagaimana caranya kamu bersikap gitu. Terus aku juga lihat sih di sini lebih ke arah positive thinking sih gitu kan ya. Walaupun memang ada satu dua hal juga yang kamu kayak ngerasa yang aku harus kenal dia lebih dalam nih, aku harus tahu kamunya seperti apa ke depannya gitu. Tapi ya insya Allah tidak terlalu ada masalah besar, alhamdulillah sih semuanya masih baik-baik saja. Bahkan kalau kamu satu sama lain mengerti gitu kan, insya Allah perjalanan kisah cinta kamu pun bisa berakhir bahagia. Dalam arti adalah ya kalaupun ada perpisahan, perpisahannya juga bukan perpisahan sesuatu hal yang saling menjelekkan, tapi malah sesuatu hal yang membanggakan tuh dalam arti adalah ya dia terlalu baik buat gue, dan mungkin ada hal-hal juga yang gue salah sama dia. Jadi kayak bukan membanggakan putus ya, putus mah gak ada yang bangga, tapi maksudnya sesuatu hal yang terjadi ya kalian pada ikhlas gitu. Jadi ya sebenarnya sih di sini untuk perpisahan agak kecil ya, tapi memang ya aku lihat sih ada indikasi happy ending ya gitu, ada indikasi happy ending. Karena ya alhamdulillah dari kamunya juga sedikit mau menurunkan beberapa karakter asli kamu gitu kan, dan dari dianya juga tidak terlalu meraba-raba lagi tentang kamu, sehingga dia kayak ngerasa kamu sudah to the point sama dia, dan kamu sudah lebih terbuka sama dia ya. Alhamdulillah sih, aku sih yes ya untuk nomor satu. Jadi apa yang dia pikirkan, apa perasaan dia saat memikirkan kamu, ya memang aku lihat dari kartu aku apa positif dan negatif. Positifnya adalah dia merasa kamu itu tipe yang bisa diandalkan, dia merasa kamu juga tipe yang bisa dibanggakan gitu. Kadang negatifnya adalah dia belum tahu tentang karakter kamu 100%, karena dia ngerasa apa yang kamu
apa yang ada dalam diri kamu itu masih penuh dengan manipulasi ya. Ternyata seiring berjalannya waktu kalian saling terbuka satu sama lain. Alhamdulillah keterbukaan itu ada, dan perasaan yang selama ini mengganjal ada jalan keluarnya, sehingga perjalanan cinta lebih banyak baiknya, dan mungkin ada ke arah keseriusan. Amin. Itu dia nomor 1. Nah ini aku akan geser, aku ambil 2, geser nomor 3 dan geser nomor 4. Oke. Yang pertama ada kartu kebosanan, ada kartu keceriaan kesuksesan, energi positif, ketekunan, dan dermawan. Nah dia apa perasaannya dia saat mikirin kamu? Menurut kartu kamu luar biasa. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena kartu pertama itu keluar kartu, dia merasa kamu itu tipe orang yang pernah punya masa lalu tidak baik, pernah punya masa lalu yang kamu mungkin dihina orang atau dijelek-jelekan orang, sehingga membuat kamu menjadi seorang di suatu hari nanti, mungkin di saat ini. Karena aku lihat dari kartu aku, dari pengalaman yang kamu dapatkan di masa lalu, itu membuat kamu bukan akhir perjalanan hidupmu, tapi awal perjalanan hidupmu yang kamu akan menunjukkan sama orang-orang yang pernah menghina kamu itu kalau kamu jauh lebih baik. Itu dalam pikiran dan perasaannya si dia saat mikirin kamu ya. Terus aku juga melihat di kartu kedua adalah ada kartu keceriaan, produktivitas, dan sukses. Artinya itu adalah apa yang orang pernah hinakan sama kamu, apa yang orang pernah katakan sama kamu, apa yang orang pernah cemooh tentang kamu, alhamdulillah itu terbayarkan saat ini atau mungkin untuk jangka panjang. Karena apa? Kesuksesan kamu sudah ada, dan kesuksesan kamu sudah di depan mata. Bahkan kamu bisa banyak memberikan energi positif untuk kehidupan kamu dan orang-orang di sekitaran kamu. Ini kita bahas sekali lagi perasaannya dia saat mikirin kamu ya. Inilah yang dia rasain. Jadi dia kayak ngerasa banyak energi positif dari kamu yang bisa memberikan energi positif itu terhadap orang lain. Orang lain banyak yang mengikuti cara kamu, orang lain banyak yang mau menjalani seperti kamu gitu kan. Karena memang yang aku tangkap dari kartu aku, orang-orang banyak yang pada akhirnya berkiblat dari kamu, entah dari segi usaha atau dari segi sifat atau karakter. Pokoknya banyak hal tentang kamu yang orang lain mau mencontoh. Nah kartu berikutnya aku lihat di sini ada kartu keterampilan, kegigihan, hobi. Rezeki kamu semua berawal dari hobi yang dibayarkan. Artinya adalah saat kamu merasa terhina di masa lalu, ternyata di dalam perjalanannya kamu itu bangkit, dan kamu bangkit itulah yang memberikan energi positif dan keuangan yang baik banget. Dan jadi dari keterampilan kamu, kegigihan kamu, kedisiplinan kamu ada hasilnya. Bahkan di saat rezeki sekarang ini yang paling dia suka dari kamu, perasaannya dia merasa kamu hidupnya itu bahagia karena kamu orangnya dermawan. Dia seperti merasa beruntung bisa dapetin kamu, dan dia juga merasa banyak dapat kebahagiaan dari kamu karena istilah kasarnya dia banyak belajar dari kamu sesuatu hal yang baik dari segi kehidupan. Karena dia berpikir dan perasaannya dia itu adalah gue beruntung dapetin kamu, gue beruntung dapetin perempuan seperti kamu atau laki-laki seperti kamu yang notabene kamu tidak malu saat kamu dihina. Kamu tidak dendam dengan orang yang menghina kamu, malah kamu buktikan dengan sesuatu hal yang positif, yaitu hasil dari keringat kamu sendiri, hasil dari hobi kamu yang dibayarkan, hasil dari jeripaya kedisiplinan kamu, keterampilan kamu, kegigihan kamu, sehingga membuat orang lain bungkam atas diri kamu. Dan itulah yang sekarang kamu sudah wujudkan. Bahkan di balik itu semua kamu tidak dendam sama orang-orang yang pernah jahatin kamu. Bahkan mungkin ada 1 atau 2 orang yang kamu memberikan rezeki buat mereka. Istilah kasar di kartu aku seperti itu. Jadi ya perasaannya dia, pikirannya dia terhadap kamu saat dia mikirin kamu, dia banjir air mata kalau menceritakan tentang kamu. Dia bangga dengan apa yang kamu ada dalam diri kamu, dan dia bangga kalau menceritakan kamu di hadapan orang lain, karena dia ngerasa segala perjuangan kamu itu tidak mudah untuk kamu laluin. Itu dia. Jadi bagaimana perasaannya dia sama kamu, dia beruntung. Dia merasa sangat beruntung ngedapetin kamu. Itu dia perasaannya dia. Itu kalau aku lihat di kartu aku nomor 2. Nah yang nomor 3 nih, bagaimana perasaannya dia saat mikirin kamu. Kalian berkenalan atau bermula kenalan itu dari teman ya, dari entah itu
dari teman ke teman, atau dari pas kamu lagi kondangan atau ada reuni kamunya ikut gitu. Aku lihatnya seperti itu. Dan bagaimana sih perasaannya dia sama kamu? Awalnya menggebu-gebu ya kalau aku lihat dari kartu aku. Bahkan saat berkenalan sama kamu itu banyak sesuatu hal awal yang baru. Dalam perjalanannya ternyata ada satu atau dua hal yang dia merasakan tidak sesuai dengan apa yang dia mau tentang kamu. Jadi gini loh, aku sih membacanya yang sosok dia ini terlalu ini ya, terlalu apa ya, terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru. Saat misalnya dia berkenalan dengan kamu, atau saat dia juga istilah kasarnya baru mengenal kamu gitu kan, dia langsung buru-buru nih, buru-buru pengen serius, buru-buru pengen pacaran, tapi dia tidak mau melewati proses di mana chemistry itu harus ditingkatkan. Dia juga nggak mau melewati di mana proses itu juga yang harus dijalani gitu loh. Dia cuma mikirin bagaimana caranya biar bagaimana caranya biar sesuatu halnya ya udah langsung ada status gitu loh. Jadi ya aku lihatnya jadi kayak terlalu tergesa-gesa. Dan di dalam perjalanannya juga malah aku lihat di sini ada endingnya yang terlalu banyak tantangannya untuk hubungan kalian. Makanya kalau aku lihat dari kartu aku, perasaannya dia terhadap dirimu sih, dia suka ya sama dirimu. Dia menemukan sosok yang dia seneng gitu loh. Tapi dia lupa gitu kan, kalau dibalik perasaannya dia saat mikirin kamu tuh, dia lupakan sebuah chemistry atau bukan hati yang lain ya, tapi tapi ada sesuatu hal yang lain gitu loh. Nah, sesuatu hal yang lain itulah yang istilah kasarnya sesuatu hal lain itu yang dia tidak pikirkan atau pertimbangkan gitu. Jadi ya saat kamu melakukan sebuah kesalahan, dia langsung menilainya jelek aja. Nah, itu jeleknya dia di situ. Jadi dia tidak melihat sisi baik buruknya tentang kehidupan seseorang, tapi dia cuma melihat dari sisi kesenangannya aja. Termasuk saat dia suka sama kamu, perasaannya dia saat mikirin kamu ya dia langsung pengen tergesa-gesa karena packaging kamu menurut dia menarik gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah sih, paling tidak di balik itu semua sih ada perubahan ya. Nah, perubahannya itu memang yang aku lihat juga dari kartu aku itu, perubahannya memang ada mengarah ke arah hubungan kalian sih, paling tidak masih lanjut ya. Masih lanjut tuh dalam arti adalah dalam kisah cinta kalian juga di sini masih bisa lanjut gitu loh. Ya ibarat kata sempat break juga, atau sempat istilah kasarnya ya break lah ya. Ya pada akhirnya kalian merasakan ada sebuah akhir atau kehilangan, tapi ternyata di balik itu semua kalian ada unsur kembali lagi atau menjalani lagi sebuah hubungan. Makanya di sini perasaannya dia itu saat mikirin kamu adalah sebenarnya harus dikelola, itu adalah pikirannya dia gitu loh. Jangan hanya dia mikirin sebuah kesenangan pribadi, itu bukan diartikan tanda kutip ya gitu kan, tapi kesenangan pribadi itu hanya saat dia ngelihat kamu dengan packaging kamu cakep, sama dia ditenteng ke sana kemari, dikenalin ke sana kemari, tapi dia tidak merasakan chemistry. Jadi saat dia bosan, saat dia jenuh, dia gampang untuk bilang yaudah kita break lah gitu loh, tanpa harus mikirin tentang sebuah perasaan. Maksudnya gini, logikanya dia terlalu jalan. Nah, ternyata di balik ujian itu gitu kan, Tuhan memberikan hatinya dia yang paling tidak dia memikirkan untuk sebuah chemistry, yang pada akhirnya dia berpikir oh iya ya, gue harus begini, gue harus begitu gitu ya. Alhamdulillah sih, sekarang sih semua sudah, kalau aku lihat sih dari break ini banyak perubahan. Dan perubahan itu dengan membuat perasaannya dia jadi lebih kayak oh ternyata chemistry itu penting gitu mah. Jadi perasaannya dia saat mikirin kamu itu adalah dia sudah merasa ada chemistry dalam hubungan kalian. Dan dia juga merasa packaging dalam diri kamu itu di matanya dia itu yang dia harapkan. Itu dia aku lihat di kartu aku nomor 3. Nah, kalau nomor 4 nih, aku lihat di kartu aku, bagaimana sih perasaannya dia terhadap kamu saat dia mikirin kamu, bangga, dia suka mamerin kamu, dia ngerasa dia beruntung banget bisa dapetin kamu, bahkan ada kesempatan dia bisa dapetin kamu. Terus aku juga lihat, tapi ada kecewanya juga. Mungkin kecewanya adalah hampir sama sih kayak nomor 3 ini. Kecewanya itu adalah ini sebenarnya bukan kecewa ya, tapi mungkin ada ujiannya itu apa, kayaknya sih aku lihat dari kartu aku, entah, kayaknya sih aku baca keluarganya dia kurang setuju ya sama hubungan kalian. Jadi kalau aku baca sih keluarganya dia agak kurang setuju sama hubungan kalian, sehingga itu membuat kamu dan dia itu yang awalnya menjalani hubungan enjoy ya lama-lama jadi berpikir. Nah, sebenarnya perasaannya dia terhadap kamu itu
sangat baik ya, maksudnya sangat sempurna banget, dia sayang sama kamu. Ya aku lihat dari kartu aku, bahkan dia bangga banget dengan apa yang ada dalam diri kamu. Tapi ternyata dalam dalam kehidupan kedepannya, aku baca sepertinya keluarganya dia kurang setuju, dan dia kayak ngerasa drop. Disitulah dia ada melakukan sebuah, bukan pertapa dalam arti berarti dia bertapa ya, tidak, tapi ada sebuah doa yang dia panjatkan. Di dalam doa itu adalah ada ketenangan pikiran yang dia akan mengambil sebuah keputusannya. Kira-kira keputusannya apa? Kalau aku sih melihat dari 5 kartu ini, keputusannya dia masih berhati-hati, dia masih mendengarkan apa kata keluarganya, tapi dia juga mendengarkan apa kata hatinya. Jadi dia masih menyeimbangkan itu semua, dan dia diam-diam menilai. Nah, ternyata di balik penilaian itu semua lebih banyak hal positifnya tentang kamu. 60% positif tentang kamu, 40% mungkin yang orang orang tua atau keluarga kamu bilang, yang katanya teman kamu dia begini, katanya dia begini gitu. Maksudnya katanya si pacar kamu begini gitu. Jadi sehingga membuat dia yang pada akhirnya berani untuk bukan mempertaruhkan, berani untuk memperjuangkan kamu di hadapan keluarganya. Pelan-pelan sih keluarganya bisa luluh ya dengan apa yang sudah dia perjuangkan. Jadi ya memang aku lihat bagaimana perasaannya, dia bangga, sayang, dan dia sangat-sangat pamer dengan lingkungannya dia bisa ngedapetin kamu. Tapi di balik itu semua, di balik perasaannya dia terhadap kamu seperti itu, ternyata ujiannya cukup banyak. Di dalam ujiannya itu adalah kalian sempat bikin break, sempat introspeksi diri, tapi ternyata ada kesempatan kembali lagi. Nah, dalam kesempatan kembali lagi itu dia benar-benar menilai tentang kamu, benar-benar mendengarkan apa kata keluarga. Di balik itu semua dia pikirkan dengan doa, dia minta petunjuk mungkin dari Tuhan, biar saya tahu bagaimana harus saya melangkah. Ternyata Tuhan memberikan gambaran yang baik, yang sehingga banyak hal positif dalam dirinya kamu itu yang ada di matanya dia, yang dia perjuangkan di hadapan keluarga. Sehingga alhamdulillah sih paling tidak ada jalan ya, walaupun kita nggak tahu nanti jodoh ke depannya seperti apa, tapi paling tidak ada jalan dan keluarga sudah pelan-pelan bisa menerima keadaan itu. Jadi ya gambarannya luas ya, jadi seperti ini, walaupun mungkin aku membacanya sedikit singkat, tapi paling tidak intinya dapat gitu. Jadi ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan, walaupun kembali lagi kita tidak tahu nanti jodoh, apakah jodoh atau tidak yang nomor 4 ini, tapi paling tidak dengan segala bentuk perjuangannya dia, keluarganya dia sudah bisa menerima tentang dirimu. Itu dia aku lihat di kartu aku nomor 4. Baiklah teman-teman, aku sudah membacakan sekali lagi temanya bagaimana perasaannya dia saat dia mikirin kamu. Alhamdulillah bisa sedikit memperluas jawaban dan memperluas gambaran, tapi tetap ada intinya dengan sebuah tema bagaimana perasaannya dia saat dia mikirin kamu. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton dan selalu support channel aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng, dan selalu follow Instagram aku @pit_tarot. Jangan lupa like. Sekali lagi, kalau ada yang mau konsul silahkan DM di Instagram aku, boleh tanya-tanya dulu. Syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman ya. Terima kasih banyak, maafin kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.